Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Amanda Desa Permata, ingin menjelaskan tentang lingkup asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Lingkup asuhan neonatus bayi balita dan anak prasekolah. Pertama, bayi baru lahir normal. Pengertiannya, bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan 2.500 sampai dengan 400 gram dengan nilai Apgar kurang lebih dari 7 dan tanpa cacat bawaan. Neonatus adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin dan kehidupan ekstrauterin. Dapat 3 faktor yaitu maturasi, adaptasi, dan toleransi. Terus, tanda-tanda bayi baru lahir normal. Bayi baru lahir normal dikatakan normal jika usia kehamilan antrem antara 37 sampai dengan 42 minggu, BB 2.500 gram sampai dengan 400 gram, panjang badan 48 sampai dengan 50 cm, lingkar dada 30 sampai dengan 38 cm, lingkar kepala 33-35 cm, lingkar lengan 11 sampai dengan 12 cm, frekuensi DJ 120 sampai dengan 160 kali per menit, pernafasan kurang lebih 40 sampai dengan 60 kali per menit, kulit kemerahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup. Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah sempurna. Kuku agak panjang dan lemas. Nilai Apgar lebih dari 7, gerakan aktif, bayi langsung menangis. Refleks rotting, ada refleks sucking, refleks Morno, refleks grasping. Genitalia sudah terbentuk sempurna. Pada laki-laki, testis turun ke skrotum dan penis berlubang. Pada perempuan, vagina dan uretra yang berlubang serta labia mayora sudah menutupi labia minora. Eliminasi baik, mekonium dalam 24 jam pertama berwarna hitam kecoklatan. Penampilan bayi baru lahir, kesadaran dan reaksi terhadap sekeliling. Terus ada keaktifan, simetris, muka, wajah, mulut, leher, dada, abdomen, punggung, kulit, dan kuku, kelancaran menghisap dan pencernaan, refleks. 10 ada refleks, tonic nick refleks, rotting refleks, grasping refleks. Ada 3 grasping refleks, terus moro refleks, stepping refleks, suckling refleks, swallowing refleks atau menelan. D. Penilaian bayi untuk tanda-tanda kegawatan. Semua bayi baru lahir harus dinilai adanya tanda-tanda kegawatan dan kelahiran yang menunjukkan suatu penyakit. Bayi baru lahir dinyatakan sakit apabila mempunyai salah satu atau beberapa trauma antara lain sesak napas, frekuensi pernapas 60 kali per menit, gerak retasi di dada, malas minum, panas atau suhu bagian badan rendah, kurang aktif, berat badan rendah. Terus tanda-tanda bayi sulit berat apabila terdapat adanya sulit minum, sianosis sentral, perut kembung, periode kejang, terus merintih, pendarahan. Penilaian nilai Apgar. Warna kulit, pucat biru, tubuh merah, ekstremitas biru, seluruh tubuh kemerahan. Pulsa denyut jantung tidak ada, kurang 100, lebih dari 100. Granulin tonus otot tidak ada, ekstremitas sedikit fleksi, gerakan aktif. Terus aktivitasnya tidak ada, sedikit gerak, langsung menangis. Respirasinya itu tidak ada, lemah atau tidak teratur. Penanganan segera bayi baru lahir. Pencegahan infeksinya dengan cara cuci tangan, pakai sarung tangan bersih. Pastikan semua peralatan dan bahan yang digunakan telah disinfektan tingkat tinggi atau steril. Pastikan semua pakaian, handuk, selimut, dan kain yang digunakan untuk bayi sudah dalam keadaan bersih. Demikian pula dengan timbangan pita pengukur. Pencegahan kehilangan panas. Mekanisme panas ada evaporasi, konduksi, konveksi, radiasi. Mencegah kehilangan panas itu ada cegah terjadinya kehilangan panas melalui upaya berikut: keringkan bayi dengan sesama, selimuti bayi dengan selimut atau kuku bersih dan banget selimut bagian kepala bayi. Anjurkan ibu untuk memeluk. Membebaskan jalan napas, letakkan bayi dalam posisi telentang yang hangat, gulung, potong kain, bersihkan hidung, tepuk kedua telapak kaki sebanyak 2-3 kali.
alat penghisap, lendir mulut, DLE atau alat penghisap lainnya yang steril, segera lakukan usap menghisap mulut dan hidung, memantau dan mencatat usap bernapas, warna kulit, adanya cairan atau mekonium, merawat tali pusar. Setelah plasenta dilahirkan dan kondisi ibu dianggap stabil atau dijahit tali pusat pada puntung tali pusat, celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan, bilas tangan dengan air matang, keringkan tanda bersarung tangan tersebut dengan handuk atau kain bersih dan kering, ikat ujung tali pusat sekitar 1 cm dari pusat bayi dengan menggunakan benang disinfektan tingkat tinggi atau klem. Terus, jika menggunakan benang tali pusar, lingkarkan benang, lepaskan penjahit. Ini tanda-tanda pokoknya itu untuk tali pusar. Terus, mempertahankan suhu bayi. Bayi baru lahir harus dibungkus hangat. Suhu bayi merupakan tolak ukur untuk kebutuhan akan tempat tidur yang hangat sampai suhu tubuhnya sudah stabil. Suhu bayi harus dicatat. Bayi yang mengalami kehilangan panas atau hipotermi beresiko untuk jatuh sakit atau meninggal. Bahaya sekali kan, karena dia bisa meninggal, jadi harus diiniin suhu bayi. Terus, pencegahan terjadi kehilangan panas yaitu dengan keringkan bayi dengan sesama, selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih, kering dan hangat, tutup bagian kepala bayi. Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusukan bayi. Lakukan penimbangan setelah bayi mengenakan pakaian. Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat. Pencegahan infeksi. Terus ada IMD, inisiasi menyusu dini. Pengertiannya adalah kontak dengan kulit segera setelah lahir dan menyusu sendiri dalam 1 jam pertama setelah melahirkan. Manfaatnya itu bagi bayi adalah makan dan kualitas dan kuantitas yang optimal, memberikan kesehatan bayi dengan berkenalan pasif yang segera kepala bayi, keluarga pada imunisasi pertama bagi bayi, meningkatkan kecerdasan, membantu bayi mengkoordinasikan hisap, telan, dan nafas, meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi, mencegah kehilangan panas, merangsang kolostrum segera keluar. Terus yang bagi ibu, rangsangan puting susu, pemberian ASI mempercepat evolusi uterus menuju keadaan normal. Rangsangan puting susu ibu mempercepat pengeluaran ASI karena oksitosin bekerja sama dengan hormon prolaktin. Pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini yang kurang tepat saat ini, umumnya praktek inisiasi menyusu dini seperti berikut. Yang pertama, begitu lahir bayi diletakkan di perut ibu yang sudah diatasi kain kering. Bayi segera dikeringkan dengan kain kering, tali pusat dipotong lalu diikat. Karena takut kedinginan, bayi dibungkus atau dibetong dengan selimut bayi. Dalam keadaan dibedong, bayi diletakkan di dada ibu. Selanjutnya diangkat dan disusukan pada ibu dengan cara memasukkan puting susu ibu ke mulut bayi. Setelah itu, bayi dibawa ke kamar transisi atau kamar pemulihan untuk ditimbang, diukur, dicap, diajarkan oleh ayah, diberikan suntikan vitamin K, dan kadang diberi tetes mata. Utami Rosli 2008. Terus, inisiasi menyusu dini yang dianjurkan berikut ini. Langkah-langkah melakukan inisiasi menyusu dini yang dianjurkan. Begitu bayi lahir, diletakkan di perut ibu yang sudah dialasi kain kering. Keringkan seluruh tubuh bayi termasuk kepala secepatnya, kecuali kedua tangan. Tali pusar dipotong lalu diikat. Vernik zat lemak putih yang melekat di tubuh bayi sebaiknya tidak dibersihkan. Tanpa dibedong, bayi langsung ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kontak kulit bayi dan kulit ibu. Ibu dan bayi diselimuti bersama-sama. Jika perlu, bayi diberi topi untuk mengurangi panasnya. Pentingnya kontak kulit dan menyusu sendiri. 2 hal penting yang tidak sadari selama ini bahwa kontak kulit bayi dan ibu penting. Bayi segera setelah lahir dapat menyusu sendiri. Mengapa kontak kulit segera lahir dan bayi menyusu sendiri dalam 1 jam pertama penting? Yang pertama, dada ibu menghangatkan dengan tepat selama bayi merangkum mencari payudara. Yang kedua, ibu dan bayi merasa lebih tenang, pernapasan dan detak jantung lebih stabil, bayi akan lebih jarang menangis sehingga mengurangi pemakaian energi. Saat merangkak mencari payudara, bayi memindahkan bakteri dari kulit ibu ke kulit bayi dengan cara menjilat-jilat kulit ibu. Bakteri baik ini akan berkembang di ususnya bayi. Terus adanya bonding, ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi akan lebih baik karena pada 1 jam sampai 2 jam pertama bayi dalam keadaan siaga. Setelah itu biasanya bayi tidur waktu yang lama. Terus 5. Makanan awal non-ASI mengandung zat putih telur yang bukan berasal dari susu manusia, misalnya dari susu hewan. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan fungsi usus dan mencetus alergi lebih awal. Bayi yang diberi kesempatan menyusu dini lebih berhasil menyusu eksklusif dan akan lebih lama disusui. Hentakan kepala bayi ke dada ibu, sentuhan tangan bayi di puting susu dan sekitarnya, emutan dan jilatan bayi pada puting ibu
itu merangsang pengeluaran hormon oksitosin. Bayi mendapatkan ASI kolostrum. ASI yang pertama bayi keluar. Ibu dan ayah akan merasa sangat bahagia bertemu dengan bayinya pertama kali dalam kondisi seperti ini. Bahkan ayah mendapatkan kesempatan menghasilkan anaknya di dada ibunya, suatu pengalaman batin bagi ketiganya. Fakta-fakta pendukung inisiasi menyusui dini. Yang pertama, kesiapan fisik dan psikolog ibu yang sudah persiapkan sejak awal kehamilan. Informasi yang diperoleh ibu mengenai inisiasi menyusui dini, tempat bersalin, dan tenaga kesehatan. Penghambat IMD, bayi kedinginan, setelah melahirkan ibu merasa lelah, tenaga kesehatan kurang tersedia, kamar bersalin atau kamar operasi sibuk, ibu harus dijahit, suntikan vitamin K dan tetes mata untuk penyakit gonore. Bayi gonore harus segera diberikan setelah lahir. Terus bayi harus segera dibersihkan, dimandikan, ditimbang, dan diukur. 8. Bayi kurang siaga, kolostrum tidak keluar atau jumlah kolostrum tidak memadai sehingga diperlukan cairan lain, kolostrum tidak baik. Terus prolaktasi pendarahan bayi baru lahir. Semua bayi baru lahir harus diberikan vitamin K 1 injeksi di paha kiri sesegera mungkin untuk mencegah pendarahan pada bayi baru lahir akibat disinfektan vitamin K yang dapat oleh sebagian bayi baru lahir. Terus pemberian imunisasi hepatitis B. Ini diberikan sebanyak 3 kali pada usia 0 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan, atau pemberian regimen kombinasi sebanyak 4 kali. Pada usia 0 bulan, usia 2 bulan mendapatkan imunisasi DPT dan hepatitis B, usia 3 bulan, usia 4 bulan, dan pemberian imunisasi hepatitis B. Pemberian imunisasi hepatitis B. Lalu, manajemen asuhan kebidanan pada bayi baru lahir itu ada 7, yaitu pengkajian data, diagnosa masalah, mengidentifikasi, diagnosa dan potensial masalah, identifikasi tindakan segera, merencanakan asuhan kebidanan bayi baru lahir, implementasi asuhan bayi baru lahir, dan langkah yang ketujuh adanya evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.